Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal kedua di PJJ hari kedua tentang materi analisis isu instansi atas nama Ramdasa Ibnuar dari instansi MTS Negeri 24 Jakarta, kantor Kemenak Jakarta Timur. Alhamdulillah di PJJ di hari kedua dilaksanakan secara asinkronus. Kita belajar mandiri dan membuat tugas tentang menyusun analisis isu yang ada di instansi. Setelah beberapa bulan kami bergabung di MTS Negeri 24 Jakarta, kami memandang ada beberapa isu yang patut diangkat untuk menjadi isu kontemporer yang cukup penting untuk dicari pemecahan solusinya. Beberapa isu tersebut adalah satu, terkait dengan lemahnya kemampuan baca Al-Quran siswa. Ini penting adanya karena memang kemampuan baca Quran siswa sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam pembelajaran khususnya di materi PAI dan bahasa Arab. Begitu pula dengan pembelajaran tahfidz yang memang menjadi program penting di MTS 24 Jakarta, mengusung menjadi madrasah yang berbasis tahfidz. Tapi ternyata problematikanya adalah siswa yang masuk baca Qur'annya lemah. Ini hasil dari PPDB yang memang tidak mengakomodir seleksi tersebut, karena PPDB-nya sistemnya adalah menggunakan ada nilai, ada wilayah, dan jalur-jalur lainnya. Yang kedua adalah belum optimal pembelajaran jarak jauh. Ini juga menjadi masalah yang patut dipertimbangkan karena ini kompleks sekali. Yang ketiga adalah belum optimalnya penguasaan TIK guru. Khususnya untuk guru-guru yang memang sudah senior, sudah lanjut usia, memang agak berat untuk beradaptasi dengan pembuatan pembelajaran yang interaktif. Bahkan ada yang memang masih agak lemah untuk operasional di komputer. Kemudian 4 adalah menurunnya motivasi belajar siswa, minat siswa terutama pada saat PJJ seperti ini. Jadi banyak anak yang tingkat kemalasannya lebih meningkat daripada di kelas pembelajaran kelas seperti biasa. Yang kelima adalah tentang belum optimalnya program vaksinasi siswa. Ini menjadi syarat untuk membelajar tatap muka. Dari madrasah sudah mengadakan vaksin, sudah ada webinar dan lain-lain. Ini erat kaitannya dengan rendahnya kepercayaan masyarakat tentang vaksinasi siswa tersebut. Dari isu-isu yang ada ini, terus kemudian kita analisis dengan dari berbagai analisis teknis analisis isu yang bisa digunakan. Kami ambil dua. Yang pertama teknik analisis isu tapisan, yang kedua adalah teknik fishbone. Setelah ditelaah, dianalisis dengan teknik analisis isu tapisan yang memiliki yang mencakup dari APKL secara keseluruhan adalah di belum optimalnya pembelajaran jarak jauh. Ini juga di dalamnya mencakup tentang lemahnya baca Quran juga, mencakup juga belum optimalnya guru dalam penguasaan TIK. Dari belum optimalnya PJJ juga menurunkan motivasi belajar. Dan ini menjadi isu yang paling cukup penting untuk dibahas dan dicarikan pemecahan masalahnya. Yang kita ambil adalah tentang tidak efektifan pembelajaran jarak jauh. Ditelaah dengan teknik fishbone juga kita runtut penyebab-penyebabnya, dan dukungan orang tua yang kadang orang tua juga sibuk, akhirnya tidak terlalu terkontrol. Ada dengan COVID, keterbatasan akses internet, banyak yang rebutan antara HP orang tua dengan siswanya. Ada yang HP-nya ada, kuotanya nggak ada yang wifi-nya bermasalah, dan lain-lain. Akhirnya timbul kurang kemandirian siswa dalam belajar. Ada pula siswa yang gagap teknologinya. Dari penyebab dan akibat yang muncul hingga akhirnya tidak efektif pembelajaran jarak jauh, kami rangkum sedikit tentang gagasan untuk mengatasi PJJ yang ada. Meskipun di MTS 24 sudah bagus karena kita pembelajarannya sudah per kelas, di breakout per kelas, tapi karena memang waktunya terbatas juga sangat minim sekali, cuma 30 menitan dalam 1 jam pelajaran. Maka gagasan yang penting untuk meningkatkan PJJ ini adalah
memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara, guru kelas, antara guru mata pelajaran dengan, pihak madrasah dengan wali murid, untuk bisa mendorong dan motivasi mengkontrol anak yang ada di rumah. Yang kedua adalah pendataan siswa yang terkendala karena kuota. Ini banyak yang terkendala untuk tidak bisa join di, Zoom karena kuotanya terbatas, karena laptopnya tidak ada, kan HP-nya gantian. Jadi di data yang memang tidak, keberatan di kuota, didaftarkan untuk mendapatkan, bantuan jika ada dari dana POP atau dana-dana yang lain. Kemudian, ketika permasalahan itu adalah karena HP, karena laptop yang tidak ada, disediakan di Labcom, tetap diundang, yang memang sudah berkali-kali bermasalah diundang, dimasukkan di Labcom dengan memperhatikan prokes tentunya. Kemudian inovasi PJJ, kolaborasi dengan hal yang menyenangkan, karena di Zoom tiap hari memang hanya sedikit waktunya, ditambah dengan, pembahasan dari tayangan interaktif di YouTube atau di Telegram, di grup WA dan lain-lain. Kemudian prioritas pembelajaran lebih aplikatif, jadi yang monoton-monoton, yang hanya nyalin mengerjakan soal dipindahkan ke hal-hal yang lebih aplikatif yang dipraktekkan, diaplikasikan anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah guru mengikuti pelatihan berbasis teknologi, tentunya untuk menunjang, kompetensi guru dalam, eee, menyusun metode pembelajaran yang lebih aplikatif. Itu untuk yang, tugas mandiri. Kemudian untuk yang tugas kelompok, ada beberapa isu yang kami usulkan untuk dibahas karena memang belum dibahas lagi secara grup. Pertama adalah permasalahan tentang pembelajaran jarak jauh tadi, karena memang kompleks sekali, banyak orang tua yang berat merasakan berat untuk pendidikan anak di rumah, apalagi ditambah dengan repotnya pekerjaan orang tua. Kemudian 2, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap COVID vaksinasi COVID-19 yang akhirnya berdampak pada, peserta didik juga banyak yang belum divaksin. Yang ketiga, meningkatkan kasus korupsi di Indonesia. Yang keempat, tentang ujaran kebencian di sosial media, fokusnya di siswa ataupun memang secara umum. Yang kelima adalah kurang sadarnya masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Kita lihat di jalan-jalan, di sekitar kita masih banyak yang, tidak memakai masker, tidak ada cuci tangan, tidak jaga jarak dan lain-lain. Ini adalah permasalahan yang isu yang diusulkan yang nanti akan dibahas lagi di grup di kelompok. Ini memang belum diselesaikan karena nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Ini tentang, jurnal yang, saya kerjakan di hari Sabtu ini tentang tugas analisis isu di instansi dan isu global. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.